Hello Technolovers! Konflik Rusia-Ukraina masih terus memanas, apalagi keterlibatan sejumlah negara semakin memperparah hubungan kedua negara ini. Salah satu yang terbaru adalah ketika Rusia mengatakan kalau Belarus dapat terlibat dalam invasi ke Ukraina jika Kiev memutuskan untuk menyerang salah satu dari mereka. Wah, jadi nambah-nambah musuh nih dong. Nah, ngomongin Belarus nih, coba kita bahas perbandingan militer Rusia dengan Belarus berikut ini. Rusia dan Belarusia adalah dua negara yang sama-sama menghadapi banyak sanksi dari Barat. Sejauh ini, negara-negara telah menunjukkan upaya mereka untuk mengatasi semua tantangan. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan selama pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 19 Desember 2022 lalu, bahwa meskipun ada kelemahan dan beberapa kesulitan, negara-negara tersebut akhirnya berhasil menanggapi semua ancaman. Integrasi yang lebih dekat antara Belarusia dan Rusia menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa hanya bersama-sama pandemi, krisis, atau sanksi dapat diatasi. Tuduhan dan sanksi serangan dari Barat tidak lagi menjadi masalah. Fokus saat ini antara Rusia dan Belarusia adalah hasil kerjasama bilateral. Mengacu pada hubungan bilateral, dia mengatakan bahwa beberapa negara Barat kehabisan bahan negosiasi pada beberapa masalah sensitif. Lukashenko juga menyarankan agar Putin bekerja di bidang strategis yang dapat menentukan masa depan Belarusia dan Rusia dalam waktu dekat. Menyelesaikan masalah ekonomi yang sensitif untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya merupakan prioritas bagi Minsk dan Moskow. Wah, ngomong-ngomong soal hubungan akur untuk menyerang Ukraina, kira-kira siapa ya yang memiliki kekuatan militer paling kuat antara Belarusia dan Rusia ya? Coba kita lihat. Dari data JFP, tentu saja kalian sudah tahu kalau Rusia merupakan peringkat kedua dari 145 negara yang terdaftar dengan indeks skor 0,0714. Sementara Belarus berada di peringkat ke-60 dari 145 negara yang terdaftar di JFP dengan indeks skor 1485. Dari segi peringkat, jauh banget ya. Sebagai negara dengan peringkat ke-9 negara terpadat di dunia, Rusia memiliki total populasi sebanyak 142.021.981 jiwa. Untuk itu, Rusia memiliki total 1.330.900 personil militer, di mana 830.900 personil aktif, 250.000 personil cadangan, dan 250.000 paramiliternya. Lalu 250.000 personil Angkatan Udara, 360.000 personil Angkatan Darat, 155.000 personil Angkatan Laut. Sedangkan Belarus berada di peringkat ke-90 negara terpadat di dunia dengan total penduduk 9.413.505 jiwa. Dan untuk itu Belarus memiliki total 445.000 personil militer, di mana 45.000 personil aktif, 290.000 personil cadangan, 110.000 paramiliternya, 18.200 personil Angkatan Udara, 16.500 personil Angkatan Darat, dan tidak memiliki personil Angkatan Lautnya. Sehingga kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Rusia lebih unggul dari Belarus ya. Nah, coba kita ke kekuatan alat tempurnya. Kekuatan di sektor udara. Pesawat tempur, Belarus 38 unit, sementara Rusia 773 unit. Pesawat serangan khusus Belarus 67 unit, sementara Rusia 744 unit. Pesawat pengangkut Belarus 4 unit, sementara Rusia 444 unit. Pesawat latih Belarus 22 unit, sementara Rusia 524 unit. Pesawat misi khusus Belarus tidak ada, sementara Rusia 147 unit. Helikopter militer Belarus 60 unit, sementara Rusia 1.531 unit. Helikopter serang Belarus 21 unit, sementara Rusia 537 unit. Dari alutsista udaranya tidak perlu diragukan lagi. Tentu saja Rusia lebih unggul dari Belarus dengan total 4.182 unit alutsista. Sedangkan Belarus hanya memiliki total 191 unit. Jauh bukan? Nah, sekarang kita beralih ke sektor darat. Tank, Rusia 12.566 unit dan Belarus 862 unit.
Kendaraan lapis baja, Rusia 151.641 unit, dan Belarus 13.376 unit. Artileri derek, Rusia 6.575 unit dan Belarus 488 unit. Artileri gerak, Rusia 4.336 unit dan Belarus 330 unit. Proyektor roket, Rusia 3.887 unit dan Belarus 253 unit. Lagi-lagi tanpa dijumlahkan sudah kelihatan siapa paling unggul di sektor darat. Dengan jumlah 179.005 unit alat tempur daratnya, sedangkan Belarus hanya 15.309 unit alat tempurnya. Maka Rusia memegang kendali atas ini. Tapi jangan sedih dulu ya, karena masih ada sektor lainnya. Next, mari kita langsung beralih ke sektor laut. Kapal induk, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 1 unit. Kapal perusak, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 15 unit. Kapal korvet, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 86 unit. Frigate, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 11 unit. Kapal selam, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 70 unit. Kapal patroli, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 59 unit. Kapal perang ranjau, Belarus tidak ada, sedangkan Rusia 49 unit. Wah, kalau sektor laut antar kedua negara ini menarik ya. Apalagi Belarus memang tidak memiliki alat tempur laut sama sekali. Hal itu dikarenakan Belarus merupakan negara yang memang tidak memiliki wilayah perairan alias terkurung daratan. Jadi sektor ini nggak bisa dibandingkan dong. Nggak adil kalau dibandingkan. Tapi nih guys, selain ranking dan sejumlah alutsista, ada faktor lain yang juga mendukung kekuatan militer suatu negara, yakni faktor sumber daya alamnya dan logistiknya. Sumber daya alam meliputi produksi minyak, Belarus 35.000 barel, sementara Rusia 10.750.000 barel. Konsumsi minyak, Belarus 135.000 barel, sementara Rusia 37 juta barel. Cadangan minyak Belarus 200 juta barel, sementara Rusia 80 juta barel. Selanjutnya, faktor logistik. Angkatan kerja Belarus 4.381 jiwa, sementara Rusia 70 juta jiwa. Kapal sipil Belarus 4 unit, sementara Rusia 2.873 unit. Pelabuhan dan terminal utama Belarus 1 unit, sementara Rusia 8 unit. Bandara Belarus 65 unit, sementara Rusia 1.218 unit. Cakupan jalan raya Belarus 86.600 km, sementara Rusia 1.283.387 km. Rel kereta api Belarus 5.528 km, sementara Rusia 87.157 km. Itulah perbandingan kekuatan militer Belarus versus Rusia. Dari kendaraan tempur tidak diragukan lagi jika Rusia lebih unggul daripada Belarus. Wong negara penguasa emang ya. Anggaran militer yang disediakan Rusia bahkan mencapai 432 miliar 700 juta dolar atau setara 6 kuadriliun 477 miliar 519 juta rupiah. Banyak banget nggak tuh? Sementara Belarus hanya 723 juta 120 ribu US dollar atau setara dengan 10 triliun 734 miliar 318 juta 684 ribu rupiah. Jadi wajar saja dari segi kekuatan militer Belarus jauh tertinggal dari negara-negara berkuasa di dunia ini. Oke deh, Teknolovers, menurut kamu gimana nih? Apakah Belarus bisa naik peringkat di 50 besar atau lebih? Kita nantikan update-nya nanti ya. By the way, thanks for watching. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, komen juga, dan bagikan juga info ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!